Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini kalau kamu jumpa soal seperti ini, ya, kita mengerjakannya pakai definisi nilai mutlak. Kamu masih ingat definisi dari nilai mutlak yang begini? Nilai mutlak dari X, ya, itu hasilnya bisa dua, bisa dia positif X, ya kan, bisa negatif X. Dimana nanti kalau positif X itu pasti dia X lebih besar sama dengan 0. Kalau negatif berarti X lebih kecil dari 0, ya. Kita nanti pakai definisi nilai mutlak yang ini, gitu ya. Nah, lihat di sini kita punya dua nilai mutlak. Yang pertama nilai mutlak dari X kurang 2, yang kedua itu nilai mutlak dari X tambah 1. Jadi satu persatu kita definisikan. Yang pertama X kurang 2. X kurang 2 itu bisa positif, ya, positif dari X kurang 2, bisa negatif dari X kurang 2. Kalau dia positif, X kurang 2 nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini tadi definisinya. Langsung dapatkan aja X nya. X lebih besar sama dengan negatif 2, pindah jadi positif 2. Oke, dapat X yang pertama. Kalau ini X kurang 2 kalau negatif itu harus lebih kecil dari 0, ya kan? Maka X lebih kecil dari 2. Dapat X yang kedua. Sekarang yuk kita cari X dari sini. Dan nilai mutlak yang kedua yaitu X tambah 1, ya. X tambah 1 itu bisa positif X tambah 1, bisa negatif dari X tambah 1. Kalau yang positif, yuk X tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Positif pindah ke sana jadi negatif, X lebih besar sama dengan negatif 1. Dapat X yang keberapa kita nih? Ketiga. Lalu kalau yang negatif, X tambah 1 lebih kecil dari 0. Maka X lebih kecil dari minus 1. Nah, dapat X yang keempat, ya. Oke, kalau kita sudah dapat 4X seperti ini, saatnya kita menggambarkannya di garis bilangan. Oke, tarik garisnya. Kita punya berapa bilangan sini? Ada dua bilangan, ada angka 2 dan minus 1. Buat minus 1 di sini. Sini buat 2. Pertama-tama, X lebih besar sama dengan 2. Berarti daerahnya di mana itu? Di kiri, tengah atau kanan? Di kanan. Kan ini 2 lebih besar, dia kan ke kanan. Berarti daerah di kanan. Disinilah dia X lebih besar sama dengan 2. Lalu X lebih kecil 2. Ini 2 lebih kecil berarti ke kiri, ya. Ke kiri. Lalu ada lagi X lebih besar sama dengan minus 1. Ini minus 1 lebih besar sama dengan ke kanan, kan? Berjumpa orang yang jadi, ya kan? Tadi X lebih kecil 2 ke kiri, X lebih besar sama dengan minus 1 ke kanan. Nah, jumpa di tengah ini. Maka X-nya itu di antara negatif 1 dan 2. Ya kan gini, lihat X lebih kecil minus 2. Coba lihat, X lebih kecil minus 2. Pas kan? Lalu ini X lebih besar sama dengan minus 1. Coba tutup. X lebih besar, jangan lupa sama dengan, ya, sama dengan minus 1, gitu ya. Selanjutnya ini X lebih kecil minus 1, X lebih kecil ke kiri, lebih kecil minus 1, begitu ya. Nah, dari sini kita punya 3 interval. Ini dia interval yang pertama, ini interval yang kedua yang di tengah, ya kan, ini interval yang ketiga. Nah, sekarang saatnya kita meninjau X di setiap interval. Baik, kita tinjau interval yang pertama, yang ini, ya. 1. Interval yang ini X lebih kecil dari minus 1. Oke, caranya bagaimana meninjaunya? Tulis dulu soal. 3 nilai mutlak dari X kurang 2 kurang nilai mutlak dari X tambah 1, ya, lebih besar sama dengan minus 2. Baik, ayo kita tinjau. Ini interval pertama, kan, ya. Di interval pertama ini kita uji salah satu angkanya. Angka berapa kita coba? Minus 2, ya. Coba masukkan minus 2 kurang 2, positif atau negatif? Oh, negatif. Berarti nilai mutlak ini nanti harus negatif. Lalu
minus 2 tadi kan, masukkan sini, minus 2 tambah 1 hasilnya positif negatif. Negatif. Keduanya negatif. Kalau sudah dapat tandanya, masukkan dia. Ini kan negatif. Jadi negatif 3 buka kurung X kurang 2 kurang buka kurung, ini negatif juga kan? Negatif X tambah 1. Kamu biasakan ya, kalau dia negatif ada tanda kurungnya ya, jadi nggak bercampur sama ini. Lebih besar sama dengan minus 2. Ayo, minus 3 kali X, minus 3X, minus 3 kali minus 2, positif 6. Minus jumpa minus jadi apa? Positif. Baru ini keluarkan dari kurung semua. X tambah 1 ya, lebih besar sama dengan minus 2. Oke, ini sengaja agak rapat-rapat karena agak panjang nih ya. Minus 3 tambah X, minus 2X. 6 tambah 1, positif 7. Lebih besar sama dengan minus 2. Pindahkan si 7 ke sana. Minus 2X, lebih besar sama dengan positif 7, pindah jadi apa? Negatif kan? Negatif 7 kurang 2 jadi negatif 9. Tengok ini negatif si X-nya, maka harus kita kali sama negatif biar positif. Jadi gimana? 2X, ingat, kalau lebih besar jumpa negatif jadi kebalikannya. Berubah dia ya, jadi lebih kecil sama dengan, ini jadi 9. Maka kita dapat X lebih kecil sama dengan berapa? 9/2. Oke. Nah, kita kalau sudah dapat ini, saatnya menggambarkan di garis bilangan ya. Ini saya kotakin aja, up ya, lalu yang ini up gitu. Gambarkan di garis bilangan. Kita punya minus 1 di sini ya. Bulat penuh atau bulat kosong? Bulat kosong. Minus 1 karena kan tidak tanda sama dengannya. Lalu sini 9/2 itu sama dengan 4,5 ya, positif ya. 9/2 bulat penuh atau bulat kosong? Bulat penuh dong. Kenapa? Ini tanda sama dengan. Sekarang X lebih kecil minus 1. Ini minus 1 lebih kecil ke arah mana? Ke kiri. Oke. Lalu X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9/2. Lebih kecil mana? Ke kiri. Ini dia. Maka mana yang penyelesaiannya? Ini ya, yang dilalui oleh dua garisnya ya. Maka kita tuliskan HP atau himpunan penyelesaian yang pertama di interval 1 sama dengan apa? Lihat dari sini ya, ada minus 1 dan ada apa di sini? Iya, bagus, ada minus tak hingga kan. Jadi HP-nya apa? Minus tak hingga, koma minus 1. Kurungnya kurung peta atau kurung biasa? Kurung biasa dua-dua ya. Oke, kita dapat HP yang pertama. Sekarang saatnya kita mencari HP yang kedua. Kalau mencari HP yang kedua berarti tinjau interval 2. Begitu saja ya. Ini agak hemat kita ya. Biar nampak semua di sini. Nanti kalau saya pindah ke kertas yang lain jadi bingung pula kamu ya. Ayo. Yang kedua, interval ini X diantara negatif 1 dan 2. Oke, caranya tadi bagaimana? Tuliskan dulu soalnya. Nih soalnya nih. Nih, ada juga di sini. Ya. Tuliskan dulu 3 nilai mutlak dari X kurang 2 kurang X tambah 1 X lebih besar minus 2. Kita mau lihat ini positif atau negatif kan? Ini positif atau negatif kayak ini tadi. Caranya bagaimana? Uji. Kita lihat yang interval 2. Angka berapa yang ada di sini? Yang paling gampang untuk diuji? Angka 0. Masukkan 0 kurang 2. Negatif ya. 0 masukkan 0 tambah 1. Oh, positif. Baik, kalau sudah tahu seperti itu, tinggal tuliskan negatif 3 buka kurung X kurang 2 kurang, ini positif kan? Positif dari X tambah 1 lebih besar sama dengan minus 2. Ayo kalikan ke dalam jadi minus 3 tambah 6 X yang lupa ya. Minus 3X ini tambah 6 kurang X, negatifnya kalikan ke dalam, kurang 1 lebih besar sama dengan minus 2.
Maka minus 3x kurang x minus 4x, 6 kurang 1 tambah 5. Gitu ya. Bisa. Sekarang positif 5 pindahkan ke sana, jadi gimana? Minus 4x lebih besar sama dengan minus 7. Kenapa minus 7? Positif 5 pindah jadi negatif 5, kurang 2 negatif 7. Minus ini, yuk kalikan sama minus biar positif. Jadi gimana? 4x, ini berubah tanda ya. Jadi lebih kecil sama dengan dari 7. Maka kita dapat x lebih kecil sama dengan 7. 7/4 ya, 7/4. Karena kan 4 pindah jadi 7/4 ya. Ada angka berapa aja? Yang paling kecil dulu, minus 1. Di sini dia bulat penuh. Mengapa? Karena tanda sama dengan minus 1. Lalu ada 7/4, ada 2. Mana yang lebih kecil? 7/4 lah ya. 7/4 tuh 1, something. Bulat penuh atau bulat kosong? Bulat penuh. Kenapa? Ini ada tandanya. 7/4 begitu. Lalu ada lagi 2 bulat kosong. Kenapa tidak ada tanda sama dengan ya? 2. Yang pertama, coba lihat. Itu x di antara minus 1 dan 2. Berarti gini. Ya kan? X-nya kan di antara minus 1 dan 2. Lalu x lebih kecil sama dengan 7/4. Ini 7/4 lebih kecil ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Maka mana himpunan penyelesaiannya? Ini dia. Ya, ini dia, sampai batas ini aja. Nah, dari situ kita bisa dapat HP kedua. Ya. Apa itu? X di antara apa? Minus 1 dan 7/4. Iya. Keduanya pakai kurung siku ya, karena bulat penuh. Maka ini minus 1,7/4. Oke, ini himpunan penyelesaian yang kedua. Kalau sudah, sekarang kita lanjut cari himpunan penyelesaian yang terakhir, ketiga, di interval yang ketiga. Ya, agak panjang ya, cuman itu aja dia. Oke, interval yang ketiga. Interval dari apa? X lebih besar sama dengan 2. Interval yang terakhir nih, interval ketiga di mana X itu lebih besar sama dengan 2. Sama cara ya, tuliskan dulu soalnya. 3 nilai mutlak dari X kurang 2 kurang nilai mutlak dari X tambah 1 lebih besar sama dengan minus 2. Oke, kalau sudah seperti itu kita mau tahu ini positif atau negatif. Ini positif atau negatif. Caranya bagaimana? Uji coba angka yang ada di interval ini. Angka berapa coba? Angka 3 lah yang paling dekat. Angka 3. 3 kurang 2. Positif. 3 tambah 4, 3 tambah 1, positif. Semuanya positif, berarti tidak ada yang berubah. 3 buka kurung X kurang 2 kurang buka kurung X tambah 1 lebih besar sama dengan minus 2. Kalikan ke dalam, 3X kurang 3 kali 2 kan minus 6. Minus kalikan ke dalam jadi minus X, minus jumpa positif jadi negatif 1. Lebih besar sama dengan minus 2. 3x kurang x 2x minus 6 kurang 1 minus 7 lebih besar sama dengan minus 2. Maka 2x lebih besar sama dengan minus, pindah sana jadi positif, jadi 7 kan, 7 kurang 2 5. Maka kita dapat x lebih besar sama dengan berapa? 5/2. Oke, sudah dapat. Sekarang saatnya kita menggambarkan garis bilangan. Ya, ini kita hanya tinjau interval ketiga ya. Ini udah dapat X-nya, lalu nanti kita gabung sama yang ini di interval ketiga. 5/2 dan 2, mana yang lebih kecil? Pastilah 2 ya. 5/2 itu kan 5/2, 2,5. Yang lebih kecil 2. Itu bulat penuh ya. Kalau ini bulat penuh juga. 5/2. Oke. X lebih besar 2, berarti kemana? Ke kanan. Lalu ada lagi X lebih besar 5/2, ke kanan juga kan. Wah, berarti mana himpunan penyelesaiannya? Ini dia yang dilalui oleh kedua garis. Nah, ini 5/2 dan berapa di sini? Ini kan terus sampai tangga, berarti ada
positif tak hingga. Maka himpunan penyelesaian yang ketiga apa? HP3 ya. Coba sama dengan kurung siku dari 5/2, ini positif tak hingga kurung biasa. Inilah dia himpunan ketiga. Kita sudah dapat semua himpunannya. Ini himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan ketiga. Sekarang saatnya kita menggabungkan himpunannya semua. Oke. Kita mau gabungkan HP1, HP2, HP3. Ya, jadi ibaratnya semua himpunan penyelesaian ya, semua garis bilangan ini mau kita gabungkan jadi satu. Oke, cuma jadi satu. Nah, sebelum saya gabungkan, kalau kamu mungkin udah agak pusing gitu ya, atau agak panas kepalanya gitu ya, stop aja dulu ya. Stop aja dulu. Kamu bisa minum-minum dulu ya, atau lihat-lihat yang hijau-hijau dulu ya kan. Baru balik lagi ke video ini ya, boleh di-pause dulu. Oke, bagi yang masih tahan yuk kita lanjut saja. Nah, kita tuliskan dulu HP1 biar lebih jelas aja ya. HP1 kita punya apa di situ? Biar terkumpul secara merata gitu ya. HP1 kita punya negatif tak hingga, negatif 1, kurungnya biasa semua. Lalu HP sini aja buat HP2 kita punya apa? Ini negatif 1 sama 7/4, semuanya kurung siku karena bulat penuh ya. Lalu kita punya HP yang ketiga ini 5/2, positif tak hingga. Oke. Nah, untuk mencari HP totalnya, kita itu menggabungkan semua HP ini. Jadi HP total itu sama dengan HP1 gabung ya. Ini tanda gabung atau union. HP2 gabung dengan HP yang ketiga. Begitu ya. Nah, ini kan kalau gimana gabunginnya begitu ya? Perhatikan baik-baik cara menggabungkannya. Lihat. Pertama, gambarkan satu garis bilangan. Ya, yang bagus ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sini ada -1, -2, -3, -4 begitu. Lalu masukkan masing-masing HP-nya ini ke dalam. Atau kalau kamu bingung melihat HP-nya ini, gambar yang sudah kita buat aja, lihat. Ya. Lihat, untuk HP1 ini kan yang kita arsirkan, ada angka berapa sih itu? -1. Bulat kosong ya. Lalu ada minus tak hingga ke kiri. Buat aja. Duplikat aja gambarnya. Begitu ya. Sampai minus, ini teruskan sampai dia minus tak hingga. Oke, lalu HP yang kedua ada -1 bulat penuh, jadi yang bulat kosong jadi bulat penuh nanti. Nah, dan 7/4 itu 1, sekian. Buat aja di sini ya, bulat penuh. Oke, ya. Ini dia. Sudah, ini tadi 7/4. Lalu HP ketiga ini gambarnya. Ada 5/2. 5/2 itu kan 2,5 ya, di sini dia. Bulat penuh ya. Dan positif tak hingga. Nah, positif tak hingga ya. Kalau sudah, ya selesai, arsir dia semua. Oke, maka HP totalnya apa? HP totalnya, lihat, ada 2 daerah kan yang diarsir. Nah, cara menuliskannya, lihat ujung ke ujung saja. Pertama yang sebelah kiri, ya ada di sana minus tak hingga, apa? Ini, jangan ini ya. Karena daerah yang diarsirkan bukan hanya sampai -1, tapi sampai 7/4. 7/4 ya, tanda kurung siku. Digabung dengan yang ini kan. Kalau tanda digabung yang tadi. Ini dia, union digabung dengan, ini tadi berapa nih? 5/2 ya, lupa kita tulis 5/2 digabung dengan 5/2, positif tak hingga. Begitu ya. Kalau kamu masih agak bingung, nggak apa-apa, kamu boleh ulang dari awal ya. Lihat-lihat lagi videonya, pasti bisa paham ya. Pelan-pelan saja. Mungkin saya memberitahukannya terlalu cepat, kamu boleh
pelan-pelan belajarnya dari awal sampai akhirnya kita dapat ini. Oke, begitu saja ya. Thank you for watching.